Chapter 2331. Kondisi Yang Chen tidak membuat para wanita dan orang-orang yang peduli padanya merasa gelisah. Sebaliknya, mereka merasa lega. Nyonya Bai telah menasihati Yang Chen setelah menyempurnakan kesengsaraan surgawi. Bagaimanapun, itu adalah kesengsaraan surgawi. Selain beristirahat dan bersantai dengan baik, lebih baik tidak melakukan apapun dalam 2 tahun ini. Bahkan kondisi terbaik sekalipun adalah tidak berkultivasi dengan sengaja. Kultivasi juga memperhatikan kombinasi kerja dan istirahat, dan juga memperhatikan ketegangan dan relaksasi. Saat menyempurnakan kesengsaraan surga, Yang Chen terlalu tegang. Keluarga Zhao tidak menyisakan banyak waktu untuk Yang Chen dan Gong Xunling, jadi Yang Chen berpacu dengan waktu. Kalau tidak, dia tidak akan bertahan dari awal hingga akhir. Itulah nasihat Nyonya Bai. Mereka yang mengenal Nyonya Bai mempercayainya. Sebagai dewa sejati yang mengalami kesengsaraan tak terbatas, pengetahuannya jelas lebih luas daripada Yang Chen sebelum kelahirannya kembali. Evaluasinya tentang kultivasi hampir merupakan kebenaran di alam spiritual. Semua orang khawatir bahwa Yang Chen akan berkultivasi lebih keras karena berbulan-bulan tidur dan berfoya-foya. Mereka bahkan menyiapkan beberapa kata persuasi. Tanpa diduga, Yang Chen terjun ke dalam gudang sutra dan mulai membaca buku-buku medis, yang membuat semua orang merasa lega dan menyelamatkan mereka dari banyak kesulitan untuk membujuknya. Situasi keluarga Zhao saat ini tidak diketahui siapapun, dan mereka tidak tahu kapan mereka akan melancarkan serangan umum. Namun, satu hal yang pasti, tidak peduli seberapa kuat keluarga Zhao, setelah menghancurkan Sekte Xuantian, mereka telah menderita kerugian besar. Setidaknya para Dewa Emas itu butuh waktu untuk pulih. Ini memberi Komando Gabungan dan Istana Cunyang banyak waktu, dan Yang Chen dapat memanfaatkan waktu ini untuk menyempurnakan pemakaman kesengsaraan surga. Peta geografis Sungai Gunung memiliki kesengsaraan surgawi yang lengkap dari alam spiritual, dan bahkan kesengsaraan abadi yang misterius dari alam abadi. Ini juga berarti bahwa para kultivator di peta geografis Sungai Gunung tidak perlu khawatir tentang kurangnya ruang untuk perbaikan. Faktanya, jutaan kultivator telah mulai melewati kesengsaraan abadi manusia untuk meningkatkan tingkatan mereka. Kesengsaraan abadi bumi dan kesengsaraan abadi surgawi juga dipicu oleh para kultivator terkait. Selain kelompok Yang Chen, setidaknya ada beberapa ribu ahli yang telah naik ke lapisan ketiga dari alam abadi. Di antara para ahli yang sedang naik daun ini, selain para ahli suan abadi yang sebelumnya dikumpulkan oleh peta geografis gunung dan sungai, kebanyakan dari mereka adalah binatang iblis tingkat tinggi yang dikumpulkan setelah memurnikan dunia iblis. Di alam iblis, binatang iblis tidak memiliki kesempatan untuk memicu kesengsaraan surgawi. Bahkan binatang iblis tingkat suan immortal tidak akan mampu memicu kesengsaraan surgawi di alam iblis. Ini sebelumnya diputuskan oleh Dao Surgawi. Dapat dikatakan bahwa terlepas dari apakah itu alam iblis atau alam iblis, makhluk yang terinfeksi oleh ki iblis dan ki iblis semuanya ditinggalkan oleh Dao Surgawi. Namun, berbeda dengan peta geografis gunung dan sungai, yang secara langsung memberi monster-monster ini kesempatan baru. Sama seperti monster-monster yang dirasuki iblis di alam iblis, kesengsaraan surgawi di peta geografis gunung dan sungai memurnikan ki iblis dan ki monster di tubuh mereka, yang memungkinkan mereka dengan bangga memulihkan kewarasan normal mereka dan menjadi seorang kultivator sejati. Semakin tinggi level kultivator di dalam, semakin kuat peta geografis gunung sungai. Dari sudut pandang ini, peta geografis gunung sungai secara alami memiliki potensi dan keuntungan yang lebih besar daripada senjata ajaib luar angkasa yang dimiliki oleh Master Klan Naga dari keluarga Zhao. Namun, sekarang Yang Chen tidak punya waktu untuk memperhatikan perubahan pada peta geografis gunung dan sungai. Dia sudah tenggelam dalam lautan pengetahuan alkimia yang luas dan tidak bisa melepaskan diri. Dia dengan bersemangat menyerap pengalaman yang ditinggalkan oleh setiap pendahulu dan tidak ada yang lain dalam pikirannya kecuali ini. Para wanita itu ingin menemui Yang Chen, tetapi mereka dihalangi oleh beberapa tetua pelindung kuno dari paviliun kitab suci. Yang Chen memiliki wewenang dan kualifikasi seperti itu, tetapi belum tentu para wanita, jadi mereka hanya bisa meminta kepala istana untuk maju dan melihat keadaan Yang Chen dari kejauhan. Setelah mengetahui bahwa Yang Chen aman, mereka merasa lega. Yang Chen benar-benar mendapat banyak manfaat selama ini. Sejak memahami inti dari bab prestasi alkimia, Yang Chen jarang merasa bahwa dirinya meningkat pesat dalam alkimia. Perasaan itu dapat disamakan dengan kegembiraan ketika pertama kali ia mendapat labu penyembuh obat dan mulai menganalisa tumpukan ampas obat. Labu penyedap obat hanya membuat Yang Chen memiliki pemahaman yang lebih rinci tentang berbagai tahap setiap bahan obat. Apa yang telah dipelajarinya sebelumnya membuat Yang Chen memiliki dasar farmakologi berbagai bahan obat. Namun, setelah membaca buku-buku ini kali ini, Yang Chen benar-benar memiliki pemahaman yang hebat tentang farmakologi berbagai bahan obat dan teknik pemurnian berbagai pil obat. Itu adalah pemahaman menyeluruh tentang berbagai perubahan setiap pil obat dan efek obat tertentu yang diperbesar secara ekstrim. Yang Chen selalu berpikir bahwa dirinya sudah menjadi master alkemis tingkat 8 yang sesungguhnya, karena ia berhasil memurnikan pil obat tingkat 8. Namun, setelah melihat kurang dari setengah koleksi ini, Yang Chen telah menyadari dengan sangat jelas bahwa dia paling banter hanya setengah botol cuka. Masih ada celah antara master alkemis kelas 8 yang sebenarnya dan puncak jurang. Tentu saja, ini juga merupakan bentuk penghinaan terhadap diri sendiri dari Yang Chen. Faktanya, bahkan di dunia abadi, lebih dari 99% master alkemis kelas 8 belum mencapai level Yang Chen saat ini. Namun, lawan yang dibandingkan dengan Yang Chen terlalu luar biasa, yang membuatnya merasa sedikit tidak mampu. Objek rujukannya bukanlah ahli alkimia Mo Chunmei di kehidupan sebelumnya, tetapi ahli agung tingkat dewa sejati yang beruntung ditemuinya di kehidupan ini. Dia bahkan berharap dapat menyusul 3 leluhur Tao murni di jalan alkimia. Dibandingkan dengan orang-orang ini, dia secara alami merasakan kesenjangan.
Namun celah ini tidak membuat Yang Chen mundur, malah membuat Yang Chen memiliki semangat juang yang lebih besar. Belajar dan kemudian menyadari kekurangan, itulah harapan untuk perbaikan ke atas. Jika Anda bahkan tidak tahu di mana letak kesenjangannya, lalu bagaimana Anda bisa bicara tentang mengejar ketertinggalan? Harta karun Sekte Langit Mendalam memberi Yang Chen harapan untuk mengejar para guru besar ini. Untuk sementara waktu, Yang Chen bahkan lupa bahwa niat awalnya adalah untuk datang dan membaca beberapa buku kuno untuk merujuk pada niat awalnya untuk meningkatkan pil penginderaan batin. Yang Chen menyerap pengetahuan di sini, lupa makan dan tidur, tetapi keluarga Zhao berada dalam situasi tegang lainnya. Munculnya komando gabungan memungkinkan sekte utama akhirnya bersatu dengan sukses. Ketika kekuatan sekte utama benar-benar bersatu, bahkan keluarga Zhao harus berhati-hati. Dilihat dari hasil pertempurannya, keluarga Zhao dan sekte bersatu pada dasarnya dapat dikatakan setara. Meskipun keluarga Zhao menghancurkan sekte surga mendalam, keluarga Zhao harus menyerahkan sarang mereka sendiri. Kerugian para master di kedua belah pihak juga seimbang. Sekte bersatu kehilangan seorang dewa emas prinsip agung, tetapi keluarga Zhao juga kehilangan 7 atau 8 dewa emas, yang pada dasarnya seimbang. Pada titik ini, sekte utama tidak lagi diam-diam berpaling ke keluarga Zhao. Meskipun banyak anggota sekte yang setengah hati hilang, kekuatan sekte bersatu telah terintegrasi. Dapat dikatakan bahwa dalam perbandingan kekuatan kedua belah pihak, semua orang hampir berada pada level yang sama. Chapter 2332. Secara tegas, keluarga Zhao tampaknya sedikit lebih lemah, karena hampir semua Master Golden Immortal dari keluarga Zhao terluka, dan mereka belum pulih sepenuhnya setelah beberapa tahun. Ini adalah salah satu alasan mengapa keluarga Zhao tidak memulai dan memberi Yang Chen kesempatan. Ada alasan lain, tetapi Yang Lan, yang berada di keluarga Zhao dan mengira bahwa dia juga merupakan anggota inti tingkat tinggi, tidak mengetahuinya. Awalnya, dia ingin mendapatkan sejumlah ramuan penyembuh tingkat 7 untuk mengobati para Master Abadi Emas yang terluka melalui kendalinya atas Yang Chen, tetapi kali ini, kendalinya atas Sutra Hati Iblis tak terkendali agung gagal. Instruksi yang dikirim tidak mendapat respons apapun. Jika dia tidak bisa merasakan bahwa benih kesadaran spiritualnya belum tersebar, Yang Lan akan curiga bahwa dia telah ketahuan oleh Yang Chen. Akhirnya, dari hati boneka-boneka lainnya, dia tahu bahwa sementara Istana Cunyang bekerja sama dengan komando gabungan, seluruh sekte sedang mundur dalam skala besar menunggu perintah, yang memecahkan misteri di dalam hatinya. Tidak peduli seberapa kuat Sutra Hati Iblis tak terkendali agung itu adalah pengendalian yang paling efektif ketika semua orang berada di alam yang sama. Sekarang Yang Lan berada di alam iblis, dan Yang Chen berada di alam spiritual. Mereka telah melintasi alam dan pasti akan terpengaruh. Yang membuat Yang Lan semakin terdiam adalah karena hampir semua kultivator di alam spiritual tahu betapa abnormalnya gerbang gunung inti Istana Cunyang. Puluhan gua abadi tingkat sekte bersarang. Tak perlu dikatakan, Yang Chen pasti berada di inti terdalam. Sutra Hati Iblis yang tak terkendali agung milik Yang Lan tidak begitu bagus hingga dapat melintasi dua alam dan menembus puluhan gua abadi di angkasa. Wajar saja jika Yang Chen tidak dapat menerima instruksinya. Akademi Kura-Kura Hitam terbongkar lebih awal, dan mereka bahkan tidak sempat menunggu pil giok jamur Lingzi tingkat 7 yang dipesan dari Yang Chen sebelum mereka harus melarikan diri ke keluarga Zhao, jadi mereka tidak punya beberapa pil obat penyembuh kualitas terbaik di tangan mereka. Yang lebih menyedihkan adalah bahwa alkemis kelas 8 dari alam abadi telah lama meninggal di tangan Zhou Zeng, hanya meninggalkan beberapa pil, jadi keluarga Zhao sekarang berada dalam situasi yang canggung. Dari sudut pandang ini, Zhou Zeng juga dapat dianggap telah memberikan kontribusi besar. Tentu saja, sangat mungkin bahwa Zhou Zeng mendapat inspirasi setelah mengetahui bahwa Tetua Zeng, alkemis level 8 dari Sekte Gurun Besar, telah terbunuh. Berbicara tentang Penatua Zeng, merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa Penatua Zeng telah tewas di tangan Akademi Kura-Kura Hitam ketika mereka membelot ke pihak musuh. Sebelumnya, sudah ada kecurigaan besar terhadap Liu Wuji. Sekarang, tidak ada seorang pun yang berpikir untuk membatalkan putusan untuk Liu Wuji dari Akademi Kura-Kura Hitam. Di sisi lain, sang Dewa Emas dari Akademi Kura-Kura Hitam, setelah melarikan diri dari Akademi dengan luka serius, dengan canggung menyadari bahwa dia tidak punya tempat tujuan. Meskipun Dewa Emas Zenith Heaven ini bersumpah untuk membuktikan bahwa pengkhianatan Akademi Xuanwu hanya disebabkan oleh Tetua Agung Akademi Xuanwu untuk membalas dendam atas putranya Liu Wuji, dan bahwa dia dan Akademi Xuanwu di dunia abadi tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhao, tetapi pada titik ini, komando gabungan tidak berani mempercayai seorang ahli dari Akademi Xuanwu dengan mudah. Untungnya, ketika semua orang bergabung untuk memasuki alam iblis, ahli Dewa Emas ini bahkan membunuh seorang Dewa Emas dari keluarga Zhao yang terluka parah oleh Zhou Zeng. Karena itu, ia tidak dicurigai memiliki hubungan dengan keluarga Zhao. Tetapi situasi saat ini juga membuat komando gabungan sangat kesulitan. Bagaimanapun, dia adalah Dewa Emas yang telah melewati kesengsaraan. Mustahil untuk meninggalkan kekuatan tempur seperti itu tanpa alasan, tetapi tidak peduli sekte mana yang tidak berani memberikan kepercayaan penuh, posisi Master Dewa Emas tampak sangat canggung. Terutama saat ini, dia terluka parah. Bahkan jika ada pil giok jamur Lingzi kelas 7, efeknya padanya, seorang master dari dunia abadi, terbatas. Itu hanya bisa berguna seperti Lin Zonsun sebelumnya, tetapi butuh waktu lama untuk pulih. Sekalipun ada sekte yang tertarik padanya, dibutuhkan harga yang besar untuk membuatnya pulih. Tetapi apa yang dapat dilakukan setelah pemulihan? Masih ada Akademi Xuanwu di dunia abadi, dan mustahil baginya untuk beralih ke sekte lain. Siapa yang bersedia membayar harga itu untuknya? Setelah memikirkannya, tidak ada pengaturan yang tepat untuk semua pihak. Pada saat ini, sebagai kepala komando gabungan, penguasa pulau dari Pulau Abadi Giok Hijau memandang Istana Cunyang. Perwakilan Istana Cunyang di komando gabungan adalah leluhur utama Yang Chen, Wang Yong.
Leluhur Master Wang Yong tidak mendapatkan pil Tianyuan untuk waktu yang lama, jadi kultivasinya tidak meningkat pesat. Dia masih di level Earth Immortal. Di antara perwakilan sekte utama, dia tampak tidak penting. Selain itu, Istana Chunyang pada dasarnya hanya memiliki hak untuk tahu. Dia pada dasarnya lebih banyak mendengarkan dan lebih sedikit berbicara di pihak komando gabungan. Bahkan jika dia berbicara, dia akan langsung setuju dengan pendapat pemimpin. Perannya mirip dengan manusia kayu. Saat berdiskusi tentang cara yang tepat untuk menghadapi Master Abadi Emas dari Akademi Xuanwu, pandangan semua orang mengikuti tatapan sang pemimpin dan menatap Master Leluhur Wang Yong. Mungkin, merupakan ide yang bagus untuk menempatkannya di Istana Chunyang. Belum lagi hal lainnya, jika ada sekte di dunia spiritual yang mampu dengan mudah membeli ramuan penyembuh, itu pasti Istana Chunyang. Bukan karena sekte utama tidak mampu membayar harga tersebut, tetapi karena mereka tidak punya biaya untuk Istana Chunyang. Bagaimanapun, alkemis Yang Chen berasal dari Istana Chunyang. Dari segi biaya ramuan saja, harganya bisa beberapa kali lebih rendah daripada sekte utama. Adapun hal-hal lainnya, Istana Chunyang memiliki dua karakteristik yang memuaskan semua sekte gabungan. Salah satunya adalah kepatuhan dan mempertimbangkan situasi secara keseluruhan, dan yang lainnya adalah memiliki rasa kepatutan. Dengan kata lain, kedua karakteristik ini dapat dianggap sebagai satu keunggulan jika digabungkan. Setelah menerima sejumlah besar murid dan warisan dari sekte Xuantian, Istana Chunyang telah melakukan pekerjaan yang sangat memuaskan. Mengetahui bahwa semua orang akan waspada, tanpa berkata sepatah kata pun, ia memaksa semua murid baru dan lama melakukan pelatihan tertutup agar tidak menimbulkan masalah bagi semua orang. Hal ini saja sudah membuat kepuasan semua orang melambung tinggi. Bahkan jika mantan murid sekte Xuantian itu punya trik, setelah berurusan dengan keluarga Zhao, dengan kerjasama Istana Chunyang, mereka tidak akan takut pada orang-orang itu yang melompat ke langit. Keuntungan yang paling penting adalah bahwa Istana Chunyang tidak menimbulkan ancaman bagi semua orang. Istana Chunyang dapat dianggap sebagai tempat orang kaya baru, tetapi sebenarnya hanya tempat orang kaya baru. Dibandingkan dengan Istana Chunyang sebelumnya, ia adalah satu langkah ke langit, tetapi dibandingkan dengan sekte utama, fondasinya tidak sedikit lebih buruk. Karena sekte ini memiliki begitu banyak kelebihan, tampaknya sudah tepat untuk menempatkan ahli abadi emas dari Akademi Xuanwu di Istana Chunyang. Dalam pertempuran dengan keluarga Zhao, kekuatan yang dapat disumbangkan oleh Istana Chunyang terbatas, jadi merawat ahli abadi emas ini adalah salah satunya. Begitu pemimpin mengemukakan gagasan ini, hampir semua perwakilan sekte menyetujuinya. Satu-satunya yang tidak mengemukakan pendapat adalah Wang Yong dari Istana Chunyang, tetapi ia juga secara langsung menyatakan bahwa ia akan mengikuti perintah komando gabungan dan melaksanakannya hingga tuntas. Oleh karena itu, sebelum Yang Chen keluar dari Paviliun Sutra Sekte, Tetua Abadi Emas dari Akademi Xuanwu, yang bermarga Yao, dikirim ke Istana Chunyang. Pada saat ini, Istana Chunyang juga benar-benar menunjukkan gaya orang kaya baru. Begitu Tetua Yao tiba, dia baru saja duduk, dan kepala istana secara pribadi memegang 100 pil giok jamur Lingzi kelas 7 di depannya. Chapter 2333. Tetua Yao telah melihat dunia yang luas. Dia adalah dewa emas yang telah melewati kesengsaraan di alam bawah dunia dewa. Dia telah melihat banyak hal baik di dunia dewa. Tetapi meski begitu, Tetua Yao dikejutkan oleh gaya tiran lokal Istana Chunyang. 100 pil giok jamur Lingzi kelas 7 tingkat atas diberikan kepadanya sebagai jeli. Bahkan air yang digunakan untuk mengirim pil itu bukanlah air biasa, bahkan bukan air, melainkan secangkir besar cairan koral misterius 4 lautan. Bagaimana mungkin Tetua Yao tidak tahu hal apa yang baik bagi tubuh ini? Namun, sekte besar manapun yang mendapatkan benda-benda ini, mereka tidak akan menggunakannya dengan hati-hati untuk alkimia atau obat-obatan bagi para pengikut sekte. Bahkan jika itu murni digunakan untuk minum, beberapa tetes saja dapat membersihkan kotoran dalam tubuh. Dia belum pernah mendengar penggunaan cangkir batu giok seperti mangkuk laut besar hanya untuk mencuci pil obat ke dalam perut. Ini bukan niat kepala istana untuk memenangkan hati Tuan Dewa Emas ini. Itu hanya untuk memberi muka kepada komandan gabungan dan melakukan suatu kebaikan. Sejujurnya, setelah kejadian ini, Akademi Xuanwu Dunia Abadi sudah sama dengan Sekte Langit Mendalam. Tanpa Akademi Xuanwu Dunia Spiritual, ia langsung menjadi penerus yang tidak berdaya. Akademi Xuanwu tidak memiliki prestise pengadilan surgawi seperti Sekte Surga yang mendalam, dan kemundurannya sudah tidak dapat dihindari. Namun sang kepala istana ingin melakukan hal yang ekstrim, tidak hanya mengeluarkan banyak tenaga untuk mengobati, tetapi juga melakukan yang terbaik. Cairan koral misterius keempat lautan didasarkan pada titik awal ini. Mengonsumsi terlalu banyak pil obat sekaligus akan terlalu berlebihan, tetapi bagi Dewa Emas yang telah melewati kesengsaraan, 100 pil giok jamur Lingzi kelas 7 tidaklah cukup untuk membuatnya menyesal seperti itu. Kekuatan obatnya tidak cukup untuk menebusnya, bagaimana mungkin itu terlalu berlebihan. Cairan koral misterius 4 lautan dapat menetralkan kekuatan obat dari 100 pil obat, dan tidak akan ada masalah tiba-tiba di mana kekuatan obatnya menjadi terlalu kuat. Ini merupakan manfaat besar bagi cedera Penatua Yao. Hal ini jelas bagi kepala istana, dan Penatua Yao bahkan lebih jelas lagi. Tentu saja, dia tahu nilai pil obat dan cairan koral misterius 4 lautan di depannya. Setelah mengucapkan terima kasih kepada kepala istana dengan sangat tulus, Penatua Yao meminum pil obat ini dengan cairan koral misterius 4 lautan dalam beberapa tahap. Pada saat yang sensitif ini, yang lebih penting baginya adalah cepat pulih daripada hal lainnya. Belum lagi seberapa besar kontribusinya dalam pertempuran melawan keluarga Zhao setelah dia pulih dari luka-lukanya, dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan keselamatannya. Keluarga Zhao tidak akan pernah membiarkan seorang ahli Golden Immortal pulih perlahan. Bahkan jika itu demi hidupnya sendiri, Tetua Yao harus melakukan apapun yang dia bisa untuk pulih dari luka-lukanya.
Adapun berutang budi pada Istana Chunyang, itu adalah masalah sepele. Selama dia masih hidup, dia akan mampu membalas budi dalam bentuk apapun. Komando gabungan sudah mulai mengirim para ahli ke alam iblis untuk mencari lokasi sarang terakhir keluarga Zhao. Jika memungkinkan, mereka akan mencoba membunuh sebanyak mungkin tokoh penting keluarga Zhao. Sekarang bukan saatnya untuk mempertahankan kekuatan mereka. Keuntungan sekecil apapun bisa menjadi pukulan yang mematahkan punggung unta di masa mendatang. Meskipun saat pertempuran yang menentukan belum tiba, suasana perang sudah semakin intens. Selain para pengikut Istana Chunyang yang patuh dan terkendali, menunggu perintah di balik pintu tertutup, para master sekte lainnya mulai menggosok tangan mereka dan menunggu pecahnya perang. Pada saat ini, Yang Chen akhirnya selesai membaca ratusan juta lembar batu giok dan berjalan keluar dari paviliun kitab suci. Sudah 3 tahun sejak berakhirnya pemurnian makam. Selama sekitar 2,5 tahun dari 3 tahun, Yang Chen telah membaca catatan alkimia di paviliun kitab suci tanpa makan atau tidur. Arah dan hasil penelitian yang tak terhitung jumlahnya terkait dengan alkimia telah memberi Yang Chen pemahaman baru tentang alkimia. Itu adalah semacam pemahaman mendalam tentang farmakologi berbagai tanaman obat. Keahliannya dalam menggabungkan berbagai tanaman obat seolah-olah dia telah terlahir kembali. Dia memiliki pemahaman yang sama sekali baru tentang setiap jenis pil obat yang dia kira telah dia kuasai di masa lalu. Demikian pula, Yang Chen lebih mahir dalam menguasai esensi alkimia di bab prestasi. Setidaknya setelah pemahaman baru ini, Yang Chen memiliki pemahaman yang jelas tentang mengapa bab prestasi dapat secara efektif mengendalikan tingkat keberhasilan alkimia atau meningkatkan kemanjuran ramuan. Tidak peduli seberapa kuat bab prestasi itu, pada analisis akhir, alkimia masih tidak dapat dipisahkan dari ruang lingkup alkimia. Hanya saja bab prestasi telah memperkuat arah tertentu. Di masa lalu, Yang Chen tidak sepenuhnya mengenali aspek-aspek ini, apalagi prinsip-prinsipnya. Sekarang, setelah pencerahan dari ratusan juta pengalaman ini, Yang Chen akhirnya menyentuh batasnya. Yang Chen telah memahami pengendalian bahan obat yang akurat dan proporsi efek obat sejak lama, dan sekarang ada banyak kebenaran baru. Misalnya, jenis benih api apa yang digunakan untuk jenis bahan obat tertentu untuk merangsang efek terkuat pada jenis api apa, yang juga merupakan jenis kognisi yang paling sederhana. Namun, hanya Yang Chen yang bisa melakukan ini. Hanya Yin Yang Heaven Burning Fire milik Yang Chen yang bisa meniru benih api apapun di seluruh dunia. Selain itu, tampaknya hanya Mo Chun Mei, yang memiliki tungku roh yang dalam, yang paling mungkin. Dia hanya tidak tahu kapan murid jeniusnya akan mampu memahami hal ini. Tidak mengherankan bahwa tungku roh yang mendalam akan menjadi salah satu tungku alkimia terkuat di dunia abadi di masa depan. Ini saja sudah cukup untuk menjadikannya salah satu tungku alkimia terkuat. Anehnya, sebelum masuk ke paviliun kitab suci, Yang Chen ingin mencari cara untuk meningkatkan pil penginderaan batin dengan belajar dari pengalaman para pendahulu, tetapi dalam proses pembelajaran, dia telah melupakan niat awalnya. Masalahnya adalah ketika Yang Chen tidak sengaja merenungkan bagaimana cara meningkatkan aspek ini, beberapa cara berbeda secara alami muncul dalam benaknya, yang semuanya dapat digunakan untuk meningkatkan pil penginderaan batin yang ada ke berbagai arah. Kesuksesan datang secara alami. Tampaknya kalimat ini masuk akal. Pada saat ini, Yang Chen menyadari betapa dangkalnya alkimia yang telah dibuatnya sebelumnya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dibanggakan ketika dia mengandalkan bab prestasi untuk memurnikan beberapa pil obat palsu. Tentu saja, untuk penyempurnaan pil obat tingkat 8, Yang Chen kini juga mengalami peningkatan yang lebih luas dan mendalam. Baru pada saat ini, Yang Chen mengakui bahwa dirinya adalah seorang ahli alkimia tingkat 8 yang berkualifikasi, bukan hanya beberapa lusin jenis pil obat tingkat 8 dan mengira bahwa dirinya telah mencapai alam ini. Setelah beristirahat selama setengah bulan penuh, setelah bersantai bersama para gadis lagi, ketika suasana hati dan tubuh telah benar-benar tenang, Yang Chen muncul di ruang alkimia khusus di Istana Naga, siap untuk mulai memurnikan pil penginderaan dalam yang telah ditingkatkan. Sudah ada beberapa arah perbaikan dalam pikirannya, yang memungkinkan Yang Chen mengendalikan dan memperluas inderanya. Pendengaran terpisah, rasa sakit, sentuhan, arah manapun, ini adalah hasil pembelajaran Yang Chen selama ini. Yang Chen tidak menentukan arah mana yang terbaik, tetapi berencana untuk mencoba semua perbaikan di beberapa arah. Chapter 2334. Prinsip pil penginderaan batin telah dianalisis secara langsung oleh Yang Chen dengan pengetahuan farmakologis yang baik. Bahan obat apa dan bahan apa yang akan menyebabkan efek perluasan perasaan, jenis perasaan apa yang akan diperluas, khususnya cara menghilangkan rasa sakit, berapa banyak efek samping dari pil penginderaan batin asli yang tidak diharapkan, del. Setelah Yang Chen menganalisis ulang resep pil tersebut, ia memahaminya dengan jelas. Tentu saja, ini hanya pemahaman teoritis. Jika Anda ingin memverifikasinya, Anda masih perlu menyempurnakannya untuk mengetahui efek spesifiknya. Baik itu pil penginderaan batin atau pil penginderaan batin yang ditingkatkan, tidak pernah terlalu sulit bagi Yang Chen. Itu hanya sebuah percobaan, jadi Yang Chen tidak harus langsung ke tingkat pemurnian kelas 8. Faktanya, di masa lalu, pemurnian tingkat pertama Yang Chen belum tentu lebih buruk daripada pemurnian tingkat ke-6. Sekarang, itu hanya lebih kuat. Pendengaran dan rasa sakit merupakan masalah utama yang menyebabkan pengguna pingsan dan menderita, jadi Yang Chen harus terlebih dahulu menghilangkan kemanjuran kedua indera ini untuk menguji efeknya. Berbeda dengan alkimia sebelumnya, Yang Chen merasa bahwa ketika dia ingin melakukan alkimia, dia bisa melakukan alkimia, selama dia menemukan tempat yang cukup aman. Namun kini Yang Chen nampaknya menaruh banyak perhatian, tidak hanya kepada alkemis Istana Naga yang paling profesional, tetapi juga menyesuaikan tubuh dan pikirannya, membiarkan dirinya mencapai kondisi puncak sebelum memulai. Ini adalah perubahan sikap terhadap alkimia. Alkimia adalah ilmu yang lebih mendalam daripada kultivasi. Alkimia tidak boleh diperlakukan dengan sikap ceroboh seperti itu.
Setelah memikirkan semua detail dalam benaknya, Yang Chen mulai melakukannya. Jika ada yang menonton di samping, begitu benih api keluar, mereka akan segera dapat melihat perbedaan antara alkimia Yang Chen dan alkimia sebelumnya serta sebagian besar alkemis. Alkemis biasa hanya menguasai satu atau beberapa jenis benih api, tetapi pasti hanya ada satu jenis yang dapat menjadi benih api sumber kehidupan. Yang Chen juga sama, hanya ada satu jenis benih api sumber kehidupan, tetapi api pembakar surga Yin yang miliknya dapat meniru benih api apapun di dunia. Biasanya, ketika ahli alkimia mendapatkan resep pil, mereka menggunakan benih api sumber kehidupan mereka sendiri untuk memurnikan pil obat tersebut. Kecuali jika pil tersebut adalah pil generasi anggota tubuh patah yang diciptakan oleh Yang Chen, ada persyaratan ketat untuk bahan obat pemadam benih api. Kebanyakan resep pil biasa tidak secara khusus memerlukan benih api. Yang Chen secara langsung mensimulasikan lusinan jenis benih api, dan setiap jenis bahan obat terlebih dahulu dipadamkan dan dimurnikan sesuai dengan benih api dan metode perawatan yang paling sesuai dengan khasiat farmakologis bahan obat itu sendiri. Langkah ini saja membuat lebih dari 99% alkemis bergidik. Ini hanyalah pekerjaan persiapan awal. Saat tiba saatnya untuk menyempurnakan, ini adalah pemandangan lain yang akan membuat orang-orang menepuk meja dan berseru kagum. Puluhan benih api yang paling cocok benar-benar muncul di tungku alkimia pada saat yang sama, dan ketika setiap bahan obat menyatu dengan bahan obat lainnya, mereka memainkan perannya dengan tepat. Semuanya tampak begitu alami dan harmonis, seolah-olah memang seharusnya seperti itu. Setelah pil terbentuk dan pil dikumpulkan, Yang Chen duduk dengan tenang. Ia dipenuhi dengan rasa keindahan yang berirama. Ia begitu rileks dan tenang, seolah-olah tidak ada kesulitan sama sekali. 10 pil gemuk muncul di tangan Yang Chen. Pil-pil itu tampak sangat biasa dan biasa saja. Yang Chen tidak peduli. Kemudian dia mencubit satu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia duduk di tanah dan mulai menutup matanya untuk merasakan efeknya. Seperti dugaan Yang Chen, setelah menghilangkan indera pendengaran dan rasa sakit, pil obat ini, yang sebanding dengan pil penginderaan batin 7 revolusi, masih memperbesar perasaan lain hingga ekstrim. Saat tidak ada rasa sakit, dia merasakan aliran darah dalam tubuhnya bagaikan sungai, merasakan irama otot-otot tubuhnya, merasakan gesekan tulang dan sendi, semuanya begitu jelas. Keberhasilan suatu percobaan menunjukkan bahwa metode yang dipikirkan Yang Chen adalah benar. Namun, belumlah sempurna untuk mencapai titik ini. Yang diinginkan Yang Chen bukan hanya persepsi biasa ini, tetapi juga pemahaman penuh tentang berbagai luka halus yang tidak penting di dalam tubuh. Melakukan langkah ini masih jauh dari cukup. Pil penginderaan batin yang telah disempurnakan masih memiliki kekurangan dan masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Ketika dia membuka tungku lagi, Yang Chen melakukan perbaikan bagian lainnya. Kali ini, ia membuang indera peraba dan penglihatan, penciuman, dan perasa eksternal, dan hanya menyisakan indera peraba internal saja. Pil obat tetap sukses, tetapi ada beberapa perbedaan. Kali ini bentuknya bukan pil, melainkan bubuk. Obat dalam bentuk bubuk tidak bisa lagi disebut pil penginderaan dalam, tetapi seharusnya disebut bubuk penginderaan dalam. Jika pemandangan ini dilihat oleh alkemis lain, mereka akan merasa luar biasa. Master alkemis kelas 8 yang bermartabat tidak memurnikan pil obat, tetapi memurnikan setumpuk bubuk, itu hanya akan mempermalukan master alkemis. Namun, Yang Chen tidak berpikir demikian. Apakah itu pil atau bubuk, bentuknya tidak penting. Yang penting adalah efek pengobatan seperti apa yang bisa dicapai. Sebenarnya, ketika Yang Chen menjadi ahli alkimia tingkat 7, Yang Chen sudah memahami kebenaran ini. Satu-satunya tujuan memurnikan pil obat bermutu tinggi adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri orang-orang yang meminum obat tersebut. Pada tingkat yang lebih tinggi, sang ahli alkimia sendirilah yang memberikan keyakinan terbesar kepada para kultivator tersebut. Mengenai apakah itu pil obat, bubuk, atau sup, apa bedanya? Seperti halnya seorang master yang telah mencapai alam tertentu, tujuan pertarungan adalah untuk membunuh, jadi apa perbedaan antara membunuh dengan pedang, membunuh dengan pisau, atau membunuh dengan tangan? Setelah meminum bubuk penginderaan dalam, Yang Chen merasa berbeda. Kali ini, sama sekali tidak ada campur tangan eksternal, hanya perasaan murni dalam tubuh yang tersisa, dibandingkan dengan pil penginderaan batin yang telah ditingkatkan, ini merupakan satu langkah lebih maju. Pada dasarnya, Yang Chen bisa merasakan luka-luka halus di tubuh, tetapi itu tidak cukup jelas. Bagi Yang Chen, ini masih merupakan ketidakpuasan, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan. Setelah memikirkan dengan saksama mengapa perasaan itu tidak cukup jelas, dan setelah faktor-faktor gangguan tersebut, Yang Chen sekali lagi membuka tungku untuk memurnikan. Kali ini bahkan lebih berlebihan, hasil penyulingannya langsung berupa cairan, bukan padatan. Cairan yang hampir transparan dan tidak berwarna ini dikumpulkan dengan hati-hati oleh Yang Chen ke dalam botol giok, dan kemudian mulai bereksperimen. Anehnya, Yang Chen bahkan tidak meminum obatnya secara langsung kali ini, tetapi menyuntikkan sup tersebut langsung ke pembuluh darahnya sendiri. Di mata para alkemis biasa, ini adalah praktik yang benar-benar pemberontakan, dan bahkan mereka akan membencinya. Hal ini sungguh merendahkan gaya para alkemis, ini merupakan kemunduran yang total, para alkemis yang mulia direndahkan ke tingkatan yang rendah yaitu para dokter di dunia fana, hal ini dapat ditoleransi, apa yang tidak dapat ditoleransi. Sebelumnya, Yang Chen menganalisis bahwa gangguan pada perasaannya sendiri seharusnya merupakan dampak penyerapan lambung setelah minum obat. Bagaimanapun, obat harus melewati sistem pencernaan, meningkatkan pencemaran berbagai cairan tubuh seperti cairan lambung dan cairan usus, dan khasiatnya tidak cukup murni. Menyuntikkannya langsung ke pembuluh darah menghindari polusi yang tidak perlu ini, dan sepenuhnya mengirimkan cairan obat ke seluruh bagian tubuh, efeknya benar-benar langsung dan efektif. Faktanya adalah seperti yang diharapkan Yang Chen, kali ini, dia memperoleh hasil yang memuaskan. Chapter 2335
Pada level Yang Chen, selain mengejar khasiat obat dan kesempurnaan tanaman obat yang dimurnikannya, dia tidak terlalu peduli dengan hal lain dalam alkimia. Mengenai apakah itu pil, bubuk, ramuan, atau sup, itu tidak masalah sama sekali. Mungkin suatu hari, Yang Chen akan mengeluarkan plester, yang akan menjadi yang terbaik dari yang terbaik, jauh dari sebanding dengan beberapa pil obat bermutu tinggi yang berkilauan. Di mata beberapa alkemis kuno, metode menyuntikkan cairan obat langsung ke pembuluh darah ini jelas menyimpang. Tentu saja, ini juga menjadi alasan mengapa para alkemis kuno ini hanya memiliki prestasi biasa sepanjang hidup mereka. Faktanya, Yang Chen telah menggunakan metode serupa pada orang lain. Ketika Long Kuang menduduki tubuh boneka naga dan bangkit kembali, metode yang digunakan Yang Chen adalah langsung mengubur pil giok Ganoderma 8 revolusi di dalam daging boneka naga, alih-alih membiarkannya mengambilnya. Alasannya sebenarnya sama. Bedanya, pada masa itu masih lebih tradisional, yakni menggunakan obat yang dibentuk pil, tidak seperti sekarang yang langsung menggunakan cairan obat murni dan langsung disuntikkan ke pembuluh darah. Secara relatif, metode yang digunakan Long Kuang pada waktu itu kurang efisien dalam mengaktifkan efek obat, dan juga banyak kekurangannya. Lagi pula, menyerap efek obat secara langsung melalui daging dan darah berbeda dengan menyalurkannya ke seluruh tubuh melalui darah. Belum lagi khasiatnya yang mampu menyalurkan khasiat obat secara merata, hanya mampu menyebar ke seluruh tubuh saja sudah benar-benar tak tertandingi. Ini juga merupakan alasan mengapa Long Kuang harus berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa waktu setelah bangun tidur. Namun, saat itu, ia hanya bisa melakukannya. Vitalitas boneka naga itu telah hilang, dan darahnya telah terkumpul menjadi gumpalan darah yang menggumpal, tidak dapat memainkan perannya sebagaimana mestinya. Saat itu, metode itu sebenarnya sangat cocok. Setidaknya, Yang Chen sekarang menyadari manfaat menyuntikkan obat langsung melalui pembuluh darah. Perasaan itu datang berkeping-keping, mulai dari pembuluh darah tempat obat disuntikkan, sentuhan di dalam tubuh terus menyebar dan membesar, sepanjang pembuluh darah ke jantung, dan kemudian menyebar ke seluruh bagian tubuh. Seluruh bagian dalam tubuh berada dalam persepsi Yang Chen, perasaan ini sangat baru. Seolah-olah indera ilahi Yang Chen telah menembus tubuhnya secara menyeluruh, atau seolah-olah ada mata di mana-mana di tubuh Yang Chen. Singkatnya, selama darah dapat mencapainya, Yang Chen dapat melihat semuanya dengan jelas. 5 jeroan dan 6 usus, pembuluh darah, otot, tendon, fasia, bahkan tulang dan sumsum, Yang Chen dapat melihat semuanya dengan jelas. Perasaan ini lebih jelas daripada saat-saat lain saat dia memeriksa tubuhnya. Pada saat ini, Yang Chen bahkan telah melupakan niat awalnya untuk memurnikan cairan obat ini, dan sepenuhnya fokus mengamati situasi internal tubuhnya. Sirkulasi darah, kontraksi dan relaksasi otot serta fasia, serta gerak organ dalam, semuanya menghadirkan dunia baru bagi Yang Chen. Dulu, ketika dia menggunakan pil penginderaan batin tingkat 5, paling-paling dia hanya bisa merasakan tingkat paling rendah mikrometer dari situasi di dalam tubuh. Bagaimana bisa seperti sekarang, sudah mencapai titik di mana kapiler terkecil di pembuluh darah pun bisa dideteksi. Dulu, Yang Chen mengira bahwa perasaan yang diberikan oleh pil penginderaan batin tingkat 5 kepadanya sudah halus. Diperkirakan sebagian besar kultivator juga berpikir demikian. Mampu merasakan detail terkecil dalam tubuh, bagaimana mungkin itu tidak disebut halus. Tetapi sekarang tampaknya itu hanya lelucon. Setelah menunggu Yang Chen benar-benar memahami situasi di tubuhnya, efek waktu ini hampir berlalu. Setelah beristirahat seharian, Yang Chen sekali lagi menyuntikkan dirinya dengan cairan obat tak berwarna dan bening yang ia beri nama cairan penginderaan internal. Saat dia fokus memahami kerusakan di tubuhnya kali ini, Yang Chen menemukan bahwa tubuhnya hampir tertutup rapat oleh retakan kecil yang terlalu kecil untuk dijelaskan. Ketika melihat ini, Yang Chen tidak dapat menahan senyum kecut. Dia mengira seni rahasia tubuh emasnya cukup kuat dan sempurna, tetapi dia tidak menyangka akan ada begitu banyak bekas luka halus. Tentu saja, beberapa bekas luka ini disebabkan oleh kesengsaraan surgawi dalam waktu lama, tetapi ini masih banyak kaitannya dengan seni rahasia tubuh emasnya yang belum cukup sempurna. Hal lain yang mengejutkan Yang Chen adalah saat memeriksa tubuhnya kali ini, dia tidak menemukan apapun yang berhubungan dengan lonceng emas. Bukankah lonceng emas itu ada di dalam tubuhnya sendiri? Tetapi dia jelas telah memurnikan lonceng emas itu ke dalam tubuhnya, bukan? Setelah memikirkannya, Yang Chen hanya bisa menjelaskannya dengan satu alasan, yaitu, efektivitas cairan penginderaan internal yang digunakan sekarang tidak cukup untuk memungkinkan dirinya menjelajahi alam yang lebih halus. Hanya penjelasan ini yang masuk akal. Bagaimanapun, cairan penginderaan internal yang digunakan oleh Yang Chen sekarang hanya disempurnakan oleh Yang Chen sekali. Dalam istilah alkimia biasa, cairan penginderaan internal tingkat pertama, bahkan jika cairan penginderaan internal tingkat pertama Yang Chen dapat menyamai pemurnian tingkat ketujuh dari alkemis lain, itu hanya pada tingkat-tingkat ketujuh. Dapat dimaafkan bahwa ia tidak dapat menjelajahi alam yang lebih halus. Masih ada beberapa cairan inspeksi internal yang masih tersisa, dan Yang Chen tidak menyia-nyiakannya. Setelah memeriksa semua bekas luka halus di tubuhnya, khasiat obat dari cairan inspeksi internal masih ada, dan dia sekali lagi mengolah seni rahasia tubuh emas. Dalam kultivasi seni rahasia tubuh emas ini, Yang Chen juga sengaja memperbaikinya, dan pada saat yang sama, mengoreksi beberapa cara seni rahasia tubuh emas dalam rentang kecil. Hanya Yang Chen yang masih bisa memperhitungkan koreksi metode kultivasi di bawah pengamatan internal semacam ini. Lagi pula, seni rahasia tubuh emas juga diciptakan oleh Yang Chen setelah mengintegrasikan 100 sekolah. Efek perbaikan sambil menonton sangat menakjubkan. Itu sama sekali berbeda dari nutrisi meridian berskala besar dan menyeluruh yang biasa diketahui Yang Chen. Efisiensinya jauh lebih tinggi saat ditargetkan. Tentu saja, Yang Chen tidak berkultivasi siang dan malam.
Dia sekarang telah sepenuhnya mencapai alam lain, dengan tingkat relaksasi dan distribusi yang wajar. Dia bisa melakukan banyak hal bahagia lainnya setiap hari, dan dia tidak harus tenggelam dalam kultivasi. Ini bukan masalah mendesak seperti menerobos atau menyempurnakan kesengsaraan surgawi. Yang Chen tidak perlu memaksakan diri untuk mencapai titik itu kapanpun dan dimanapun. Dalam kalimat yang sama, berkultivasi adalah hal yang membahagiakan, bukan membosankan. Para wanita itu mendapati bahwa Yang Chen tampak seperti orang yang berbeda setelah keluar dari paviliun kitab suci. Setiap hari, selain waktu kultivasi yang ditentukan bersama semua orang, di waktu lain, Yang Chen bergantian menemani para wanita itu dan melakukan sesuatu yang mereka sukai bersama mereka. Setiap orang memiliki hobinya masing-masing, begitu pula dengan istri dan selir Yang Chen. Yang mengejutkan mereka adalah Yang Chen akan menemani mereka melakukan apa yang mereka sukai setiap saat. Baik itu musik, catur, kaligrafi, melukis, atau teh, anggur, dan makanan, Yang Chen akan menemani mereka. Tentu saja, yang paling penting adalah Yang Chen secara pribadi menemani mereka melakukan hal-hal ini, dan selalu membiarkan mereka menghabiskan setiap hari dengan santai dan bahagia. Tepat setelah menghabiskan sisa 80% cairan obat Yang Chen telah memperbaiki semua luka halus yang dapat diamati sekarang. Selama periode kultivasi ini, tidak ada yang aneh tentangnya, tetapi Yang Chen memberi orang perasaan vitalitas tanpa batas. Chapter 2336. Jelasnya, internal inspection liquid berhasil, tetapi tidak terlalu berhasil. Selanjutnya, Yang Chen masih membakar dupa dan membersihkan tangannya. Setelah melakukan persiapan yang cukup, dia sekali lagi memasuki ruang alkimia Istana Naga dan bersiap untuk memurnikan cairan inspeksi internal bermutu tinggi. Sekarang Yang Chen telah mengerti mengapa ruang alkimia di Istana Tusita dan tungku alkimia begitu kuat. Setiap kali dia memurnikan pil, dia harus mempersiapkannya dalam waktu yang lama. Itulah sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang ahli alkimia sejati, bukan gagasan tentang cuka setengah botol seperti yang dipikirkannya sebelumnya. Dulu, Yang Chen mengira ini bukan apa-apa, menggunakan bahan-bahan biasa dan tungku alkimia biasa untuk memurnikan pil obat yang unggul guna menunjukkan levelnya. Namun kini Yang Chen telah berubah total. Terkadang, segala sesuatunya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Bahan obat yang bagus, tungku alkimia yang bagus, benih api yang bagus untuk memurnikan pil obat yang bagus, bahan obat biasa, tungku alkimia biasa, benih api biasa untuk memurnikan pil obat biasa, ini adalah master alkimia yang baik. Apa itu kembali ke alam, apa itu melihat makna sejati dalam hal-hal biasa, ini dia. Mereka yang ingin mengandalkan hal-hal biasa untuk memurnikan pil obat bermutu super adalah orang-orang yang aneh. Sekalipun itu merupakan keberhasilan untuk sementara waktu, itu pastilah jauh melampaui tingkat rata-rata dalam beberapa aspek, dan bukan merupakan cerminan tingkat yang sebenarnya. Misalnya, Yang Chen sebelumnya mampu memurnikan pil obat yang sangat baik dengan bahan-bahan biasa. Sebagian besar karena benih api Yang Chen sangat baik, kemampuan pengendalian apinya luar biasa, dan tungku roh yang sangat baik. Tentu saja, ini sudah menunjukkan kalau level Yang Chen memang sangat tinggi, tapi Yang Chen yakin bahwa dengan bahan obat yang lebih baik, Yang Chen sendiri bisa menyempurnakan pil obat yang lebih baik dalam kondisi yang sama. Seorang ahli alkimia yang baik tidak ingin memamerkan keterampilannya, tetapi harus rendah hati. Para jenius, setengah matang yang terbang di udara, semakin tinggi mereka terbang sekarang, semakin berat mereka akan jatuh di masa depan. Yang Chen juga menyadari hal ini setelah keluar dari paviliun kitab suci dan menjalani kehidupan yang memuaskan bersama wanita-wanitanya sendiri selama beberapa waktu. Hal ini memungkinkannya untuk jatuh perlahan ke tanah dari posisi melayang di udara, dan dia tidak perlu lagi khawatir tentang masalah di kemudian hari. Menenangkan hatinya dan melakukan alkimia dengan cara yang membumi, tidak pamer, tidak melebih-lebihkan, hanya berfokus pada satu efek. Tak lama kemudian, cairan inspeksi internal tingkat 8 diproduksi dalam beberapa hari. Namun, cairan itu tetap saja tidak berwarna dan transparan. Tidak mungkin untuk mengetahui berapa kali pemurnian telah dilakukan. Pada saat ini, Yang Chen juga dapat memahami mengapa sebagian besar alkemis hanya memilih untuk memurnikan pil dan tidak memilih bentuk lainnya. Lagi pula, entah itu bubuk atau sup, mustahil untuk mengetahui berapa kali proses penyempurnaan yang telah dilalui seperti pil. Bukannya barang yang mereka hasilkan itu tidak baik, tetapi orang yang menggunakannya tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Ramuan yang dapat terlihat jelas sekilas memberikan rasa percaya diri paling besar kepada pengguna dan menjadi pilihan terakhir bagi sebagian besar alkemis. Namun, pepatah lama tetap sama. Terkadang pil obat bergantung pada jumlah putaran, tetapi sebagian besar waktu, itu bergantung pada orang yang membuatnya. Dia yakin bahwa bahkan jika leluhur Dao mengeluarkan setumpuk ampas obat dan memberitahu orang lain bahwa itu adalah obat bermutu tinggi, orang yang mengonsumsinya akan lebih percaya diri daripada orang lain yang memegang pil emas 9 revolusi. Setiap saat, manusia itu fundamental. Pil obat, yang telah disempurnakan tingkat 8, sekali lagi memasuki tubuh Yang Chen melalui pembuluh darah Yang Chen. Kali ini, Yang Chen mendeteksi bagian yang lebih halus. Cairan inspeksi internal tingkat pertama telah memungkinkan Yang Chen untuk melihat situasi tingkat kapiler yang paling halus, kemudian sekarang cairan inspeksi internal tingkat ke-8 memungkinkan Yang Chen untuk melihat situasi tingkat sel dan bahkan situasi internal sel yang lebih halus lagi. Kali ini, Yang Chen tidak hanya melihat struktur paling halus yang membentuk tubuhnya, tetapi juga melihat lonceng emas dan bagian dari senjata ajaib. Yang Chen juga menemukan bahwa sebagian besar tubuhnya masih berupa air. Ini adalah penemuan baru. Jika bukan karena kepekaannya sendiri yang telah ditingkatkan ratusan juta kali, Yang Chen tidak akan dapat mendeteksinya sama sekali. Dia tidak dapat percaya bahwa tubuhnya yang kuat sebenarnya terdiri dari air yang paling lembut. Setiap unit terkecil itu memiliki bagian kecil dari lonceng emas.
Itu memang integrasi paling menyeluruh dengan tubuhnya sendiri, sehingga seluruh tubuhnya penuh dengan lonceng emas. Hal ini tidak menimbulkan ketidaknyamanan fisik. Dia tidak tahu bagaimana guru yang pertama kali menemukan bahwa dia dapat mengintegrasikan senjata ajaib ke dalam tubuhnya menemukannya. Senjata ajaib itu benar-benar senjata ajaib, senjata itu sebenarnya ada langsung di otak dan sumsum tulang belakangnya. Tidak heran kerusakan pada senjata ajaib itu akan memengaruhi lautan kesadaran, ternyata seperti ini. Pada titik ini, retakan kecil pada lonceng emas pada dasarnya telah dikuasai oleh Yang Chen. Secara logika, Yang Chen menghabiskan puluhan hari menjalani kehidupan bahagia bersama para wanita, sambil perlahan-lahan memperbaiki bekas luka pada lonceng emas tersebut dengan seni rahasia tubuh emas, dan omong-omong, menyempurnakan seni rahasia tubuh emas lagi. Dulu, ketika Yang Chen sedang menyempurnakan seni rahasia tubuh emas, ia selalu harus merencanakannya dalam waktu lama dari arah umum, lalu memeras otaknya dalam waktu lama untuk menemukan cara menyempurnakannya. Padahal, efek dari penyempurnaan itu hanya sangat halus. Namun kali ini tidak memakan waktu terlalu lama, bahkan tidak menghabiskan terlalu banyak energi Yang Chen, namun efek peningkatannya meningkat secara kualitatif. Harus dikatakan bahwa mampu, melihat, sasaran perbaikan dan dampaknya adalah kontributor terbesar. Dalam hal ini, cairan inspeksi internal tingkat 8 memainkan peranan yang sangat diperlukan. Hanya dalam beberapa bulan, seni rahasia tubuh emas telah mengalami 2 perbaikan. Satu untuk mengolah tubuh fisik asli Yang Chen, dan satunya lagi untuk lonceng emas, yakni seni rahasia pengumpulan harta alam semesta. Setelah Yang Chen benar-benar membaik dan memperbaikinya, bahkan para wanita yang bersama Yang Chen dan menyaksikan perubahan kultivasinya setiap hari pun sedikit terkejut. Menurut akal sehat, perubahan-perubahan kecil yang terjadi sehari-hari adalah yang paling sulit dilihat karena mereka sudah terbiasa dengannya. Namun meski begitu, mereka juga mendapati tubuh Yang Chen makin lama makin rapuh, bahkan sampai bermutasi, dan mereka pun tak kuasa menahan rasa terkejut. Tanpa bertanya, ini pasti karena suaminya telah menyelesaikan masalah yang tersisa dari kesengsaraan surga. Tubuhnya telah pulih, dan tidak perlu khawatir lagi. Ini adalah sesuatu yang layak untuk kebahagiaan semua orang. Panen Yang Chen tidak hanya dalam seni rahasia tubuh emas dan perbaikan luka. Melalui pemeriksaan internal ini, ia menemukan bahwa air memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh fisik. Semua struktur paling halus di tubuhnya direndam dalam air cairan jaringan, yang membuat Yang Chen memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi tentang penggunaan pedang terbang air. Untuk saat ini, pedang terbang air adalah pedang terbang lengkap yang terbuat dari tulang naga, tetapi memiliki atribut air, bukan bentuk air. Oleh karena itu, Yang Chen tidak banyak berubah dalam penggunaan pedang terbang air. Yang benar-benar membuat Yang Chen merasa perlu untuk berubah adalah pedang terbang air. Tubuh pedang terbang air adalah racun dari akar pohon anggur iblis yang paling jahat, yang merupakan cairan hitam. Setelah Yang Chen menemukan pentingnya air bagi tubuh fisik, pedang terbang air tampaknya mampu meningkatkan kerusakan lebih lanjut. Chapter 2337. Sebelumnya, kerusakan pedang terbang air ke-9 terutama tercermin dalam racunnya yang kuat dan sifat korosifnya yang parah. Karena kedua karakteristik ini, pedang terbang air ke-9 hampir tak terkalahkan. Bahkan api pembakar surga Yin yang tidak dapat berbuat apa-apa terhadap bak tua dan ia dikendalikan oleh pedang terbang air ke-9. Sebagian besar struktur dasar tubuh fisik terendam dalam air. Jika pedang terbang air ke-9 dapat menyerang air ini, saya khawatir efeknya akan lebih langsung dan lebih kuat. Apakah dengan menyuntikkan racun dan sifat korosif ke dalam air ini atau mengekstraksi air ini secara langsung, saya khawatir kerusakan pada tubuh fisik musuh akan meningkat ke tingkat yang mengerikan. Yang Chen memiliki nilai penuh akar spiritual atribut air yang diperoleh. Ia juga memiliki kondisi unik dalam metode kultivasi atribut air. Setelah menemukan bahwa air sangat penting, ia secara alami ingin mencoba membuat terobosan dalam pedang terbang atribut air. Tentu saja, terobosan semacam ini tidak dapat dicapai dalam semalam, Yang Chen juga perlu bereksperimen secara perlahan. Namun, sebelum memulai, Yang Chen masih bermaksud membiarkan para wanita merasakan kekuatan cairan inspeksi internal terlebih dahulu. Setelah percobaan pribadi Yang Chen selama berhari-hari, Yang Chen juga mengerti bahwa cairan inspeksi internal tidak berbahaya bagi dirinya sendiri, jadi wajar saja jika dia memberikannya kepada para wanita. Melihat suaminya tidak mengeluarkan pil obat, melainkan cairan, para wanita itu bingung sejenak. Apakah dia ingin semua orang minum cairan ini? Hasilnya, Yang Chen benar-benar meminta semua orang untuk mengubah senjata ajaib sumber kehidupan mereka menjadi kateter dan menusukkannya ke pembuluh darah mereka sendiri, yang bahkan lebih luar biasa. Akan tetapi atas ide sang suami, para wanita itu tetap tidak ragu sedikit pun dan melakukannya. Awalnya, Yang Chen hanya mengeluarkan cairan inspeksi internal yang telah disempurnakannya sendiri. Ia juga berharap para wanita dapat memahami bagian dalam selangkah demi selangkah seperti dirinya. Akan lebih baik jika mereka dapat memahami sesuatu. Bahkan jika mereka tidak dapat memahaminya, Yang Chen dapat memberi mereka sedikit petunjuk. Para wanita itu tenggelam dalam efek kuat dari cairan inspeksi internal dan mulai memeriksa organ internal mereka sendiri. Yang Chen juga melakukan eksperimen atribut air sambil menjaga para wanita itu. Dari peta geografis sungai pegunungan, Yang Chen dengan santai meraih seekor binatang kecil tanpa spiritualitas. Setelah menahannya, ia mulai mengalirkan kekuatannya pada binatang kecil itu, mencoba mengendalikan air di tubuh binatang kecil itu untuk memisahkan diri. Mudah untuk memahami prinsipnya, tetapi tidak mudah untuk melakukannya. Terutama ketika dia ingin mengandalkan kekuatan spiritual untuk melakukan hal ini begitu saja, itu bahkan lebih sulit. Tidak peduli seberapa keras Yang Chen mencoba, dia tidak dapat melakukannya tanpa menyentuh binatang kecil itu. Tentu saja, jika ada bagian tubuh Yang Chen yang bisa menyentuh tubuh binatang kecil itu, akan relatif mudah untuk mencapainya. Bagaimanapun, pihak lain hanyalah seekor binatang kecil tanpa kecerdasan.
Di hadapan Yang Chen, yang merupakan dewa abadi yang melampaui kesengsaraan, ia tidak dapat melawan sama sekali. Yang Chen tidak dapat menahan keterkejutannya ketika dia melihat binatang kecil itu berubah menjadi mayat kering dalam sekejap. Ia mengetahui bahwa terbentuknya mayat kering disebabkan oleh hilangnya air dalam tubuh, tetapi ia juga mengetahui bahwa semua mayat kering telah terbentuk dalam jangka waktu yang panjang. Berubah menjadi mayat kering dalam sekejap, sepertinya Yang Chen hanya melihatnya di depan matanya sendiri. Itu setelah darah seluruh tubuh diserap oleh pedang terbang Blood Demon Fin. Namun, mayat kering saat ini sedikit berbeda dari mayat kering yang darahnya telah diserap. Agar dapat membedakannya dengan jelas, Yang Chen sengaja menemukan binatang kecil lain lalu menusuknya pelan-pelan dengan pedang terbang tanaman iblis darah. Kedua mayat kering itu diletakkan berdampingan, dan perbedaannya langsung terlihat. Mayat kering yang telah kehilangan semua darah di tubuhnya sebenarnya masih memiliki banyak air yang tersisa, tetapi seluruh tubuhnya pucat dan tidak berdarah. Beberapa otot masih mempertahankan elastisitas tertentu dan tampak sedikit segar. Namun yang sudah terkuras semua airnya adalah pandangan yang lain. Meski tampak pucat, tidak sepenuhnya tidak berdarah. Namun kekeringan macam ini adalah sejenis kekeringan total, sejenis kekeringan akibat keretakan total. Belum lagi elastisitas ototnya, hampir kering dan pecah-pecah. Diperkirakan akan hancur menjadi tumpukan bubuk jika disentuh dengan lembut. Kehilangan darah yang berlebihan, bagi seorang kultivator yang kuat, mungkin masih dapat diselamatkan. Di masa lalu, Guru Sun Kingsway, tetua Hua Wanting, disiksa oleh Blood Demon Fin selama 100 tahun, dan semua darah di tubuhnya diserap hingga bersih. Dengan cara ini, tetua Hua masih mengandalkan basis kultivasinya yang kuat untuk bertahan hidup. Namun, Yang Chen percaya, jika tetua Hua mengalami kehilangan air seperti itu pada saat itu, saya khawatir hasilnya akan berbeda, dan tidak akan ada keberuntungan. Ini juga menjelaskan sepenuhnya betapa mengerikannya penemuan Yang Chen saat digunakan dalam serangan itu. Jika dia tidak dapat melakukannya tanpa kontak langsung, Yang Chen hanya bisa memikirkan cara lain. Pada saat ini, pedang terbang air ke-9 berguna. Yang Chen tidak menyentuh lawan, tetapi pedang terbang dapat langsung menyentuh lawan. Pedang terbang menyentuh tubuh binatang kecil itu, dan hasilnya tidak berbeda dengan Yang Chen yang menyentuhnya dengan tangannya sendiri. Dalam sekejap, air dalam tubuh binatang kecil itu terkuras habis, dan ia menjadi mayat utuh. Namun, jika pedang terbang harus menyentuhnya secara langsung, mengandalkan racun dan korosivitas pedang terbang air ke-9, ditambah dengan serangan kekuatan spiritual Yang Chen, sudah cukup untuk membuat musuh menderita. Tidak perlu menambahkan serangan seperti itu. Apa yang perlu dicapai Yang Chen adalah bahwa meskipun pedang terbang tidak menyentuh lawan, pedang itu dapat membuat lawan kehilangan sebagian atau seluruh airnya. Kali ini, Yang Chen mencoba cukup lama dan tidak berhasil. Sampai wanita itu merasakan efek obatnya, Yang Chen hanya bisa menyerah mencoba. Setelah pemeriksaan internal ini, para wanita tersebut juga menemukan beberapa masalah dalam tubuh mereka. Pada titik ini, Yang Chen tidak perlu mengingatkan mereka lagi. Semua wanita itu jenius dalam kultivasi, dan mereka semua tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi ketika para wanita itu hendak mencoba memperbaikinya, mereka dihentikan oleh Yang Chen. Yang Chen juga dengan terus terang mengatakan, akan lebih baik berkultivasi setelah menggunakan cairan inspeksi internal lain kali, dan efeknya akan lebih baik. Berpikir tentang jenis waktu luang yang ditunjukkan suaminya akhir-akhir ini, para wanita itu juga mengerti dan mengikuti Yang Chen untuk bersantai. Setelah meninggalkan cukup cairan pemeriksaan internal untuk para wanita, Yang Chen memasuki ruang pil lagi. Kali ini, ia ingin memurnikan pil obat yang dapat meningkatkan indera eksternal. Dengan dasar penyempurnaan cairan inspeksi internal sebelumnya, mudah untuk meningkatkan indera eksternal. Yang terutama adalah sentuhan dan kepekaan kulit, serta indera penciuman. Dia ingin melihat apakah dia dapat secara intuitif menggunakan inderanya sendiri untuk mencapai beberapa cara yang berhubungan dengan air yang bahkan Yang Chen tidak dapat jelaskan. Sebagai seorang kultivator, ia sangat peka terhadap kekuatan spiritual dunia luar, yang merupakan hasil dari kultivasi. Tetapi jika tubuh fisik murni ingin merasakan sesuatu dari dunia luar, ia membutuhkan konsentrasi tinggi dari sesuatu di luar. Misalnya, saat berkabut atau hujan, meskipun orang tidak berada di dalam air, mereka dapat menemukan bahwa uap air di sekitarnya sudah cukup. Ini adalah semacam persepsi. Yang dibutuhkan hanya lingkungan tertentu. Dengan cara yang sama, di beberapa lingkungan gunung berapi, adalah mungkin untuk melihat api di sekitarnya tanpa bergantung pada kekuatan spiritual. Ini juga merupakan peran indera eksternal. Chapter 2338. Itu juga cairan obat, tetapi Yang Chen menamakannya cairan inspeksi eksternal. Itu adalah nama yang sangat rendah, tetapi Yang Chen terlalu malas untuk menggunakan otaknya. Bagaimanapun, dia tahu apa fungsinya. Adapun apakah seseorang akan memberinya nama yang menggemparkan di masa mendatang, itu bukanlah sesuatu yang dapat dikendalikan oleh Yang Chen. Setelah mengirim cairan obat ke dalam pembuluh darah, indera Yang Chen tiba-tiba menjadi sangat jelas. Bahkan dengan matanya tertutup, kulit Yang Chen tampaknya dapat dengan jelas merasakan perbedaan udara di sekitarnya. Ini adalah perasaan yang sama sekali berbeda dari menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajah. Itu sepenuhnya adalah indera alaminya sendiri, tetapi diperbesar hingga ratusan juta kali lipat. Yang Chen sengaja memperhatikan uap air di sekitarnya. Tidak mengherankan, Yang Chen memperhatikan uap air tak terlihat di sekitarnya. Uap air ini meresap ke udara, kemana-mana. Sekuat apapun kultivator itu, kecuali jika dia menahan nafas agar semua udara keluar dari tubuh, dia tidak akan mampu lolos dari benturan uap air. Ternyata selama air cair berubah menjadi uap air, ia dapat mencapai kontak air yang sederhana. Setelah menyadari hal ini, kepercayaan diri Yang Chen pada pedang terbang air ke-9 miliknya sedikit meningkat. Mengendalikan uap air di udara secara langsung bukanlah hal yang realistis.
Jika tidak ada gangguan, hal itu mungkin saja dilakukan, tetapi jika dilakukan dalam pertempuran, hal itu mustahil. Campur tangan kekuatan spiritual lawan ditakdirkan untuk mampu mengimbangi kekuatannya sendiri. Hanya ada satu jalan, yaitu melalui pedang terbang sumber kehidupannya sendiri. Pedang terbang air ke-9 adalah salah satu pedang terbang sumber kehidupan Yang Chen. Pedang ini telah menyatu dengan daging dan darah Yang Chen, dan hampir tidak berbeda dengan tubuh aslinya. Karena tidak banyak cairan hitam, ketika Yang Chen menggunakan pedang terbang air ke-9 di masa lalu, ia takut pedang terbang itu tidak cukup terkompresi, karena takut akan menguap. Namun sekarang, Yang Chen harus melakukan yang sebaliknya dan mencoba menyerang musuh dengan uap air. Di bawah kendali Yang Chen, sebagian pedang terbang IX mulai perlahan menyebar menjadi uap air, berubah menjadi kabut. Tak lama kemudian, bagian yang menguap berubah menjadi awan kabut hitam, yang memaksa Yang Chen tersenyum pahit. Bentuk kabut hitam saat ini terlalu mirip dengan kabut hitam Nine Nether Flying Sword. Jika seseorang tidak membedakan atribut mereka dengan cermat, mereka mungkin akan berpikir bahwa mereka adalah hal yang sama. Namun, masih ada perbedaan dalam atributnya. Debu terbang 9 neter kering, sedangkan kabut hitam air ke-9 basah. Dalam keadaan kabut hitam, Yang Chen masih mampu mengendalikannya dengan sangat baik. Bagaimanapun, ini adalah pedang terbang natal milik Yang Chen. Namun, dibandingkan dengan keadaan cair, kabut hitam jauh lebih lemah. Bagaimanapun, kondisinya telah berubah. Ini adalah hal yang wajar. Memanipulasi kabut hitam, Yang Chen dengan mudah menghisap binatang kecil ke dalam mumi. Ini sepenuhnya membuktikan bahwa metode itu efektif. Namun, ada masalah kecil. Hanya dengan melihat sekilas, orang bisa tahu bahwa kabut hitam ini adalah sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Tidak ada kultivator yang akan membiarkan kabut hitam menyelimuti tubuh mereka dan bersentuhan dengannya, kecuali mereka adalah orang bodoh. Kabut hitam itu masih sangat beracun dan korosif. Namun, kabut itu telah berubah menjadi uap air. Dibandingkan dengan keadaan cair, kekuatannya berkurang banyak. Selain itu, kabut itu juga akan membuat musuh waspada. Keuntungan yang diperoleh tidak dapat menutupi kerugian yang dialami. Selanjutnya, Yang Chen hanya mencoba memisahkan air dari Flying Sword EX, meninggalkan racun dan sifat korosif di Flying Sword. Uap air yang naik hanya mengandung uap air paling murni. Seperti ini, siapa yang bisa mengetahui bahwa ada masalah? Namun, bahkan uap air paling murni pun telah melalui proses tempering dan pemurnian Yang Chen. Itu adalah bagian dari Flying Sword EX. Dengan demikian, ia masih dapat mengendalikannya dengan mudah. Uap air yang tak kasat mata dan tak berwarna itu bersentuhan dengan binatang kecil itu dan berhasil mengubahnya menjadi mayat kering. Pada titik ini, percobaan Yang Chen berhasil diselesaikan. Ada manfaat yang tidak terpikirkan oleh Yang Chen. Kabut hitam itu bahkan lebih beracun dan korosif, membuat kekuatan pedang terbang semakin besar. Namun, pada saat yang sama, uap air yang terpisah juga berubah menjadi semacam senjata yang tak terlihat dan menakutkan. Selama pertempuran, ia akan diam-diam menembus sekeliling musuh dan mengekstrak uap air dari tubuh musuh kapan saja. Serangan semacam ini tidak mungkin dicegah. Siapa yang mengira bahwa uap air yang tampaknya tidak mencolok itu bisa menjadi pembunuh yang mematikan? Akan tetapi, kekuatan uap air saja masih belum cukup. Bagaimanapun, itu adalah tubuh kultivator musuh. Di bawah kendali langsung, itu jauh lebih langsung dan efektif daripada Yang Chen mengendalikan uap air untuk menyerapnya dari jarak jauh. Jika ada kesenjangan besar antara tingkat kultivasi kedua belah pihak, maka mungkin itu akan efektif. Namun, jika tingkat kultivasinya sama, maka serangan tak terlihat semacam ini hanya bisa membuat musuh sedikit dehidrasi. Bagi musuh setingkat Yang Chen, efeknya hampir tidak berarti. Namun, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Tidak peduli seberapa kecil luka yang terkumpul, itu tetap akan sangat berbahaya. Kalau kedua belah pihak menemui jalan buntu, sedikit melemahnya cedera pihak lain mungkin menjadi jimat penyelamat nyawa bagi musuh. Adapun diserang langsung oleh pedang terbang air ke-9, diperkirakan konsekuensinya lebih serius daripada diserang oleh pedang terbang hantu darah. Pada titik ini, penelitian Yang Chen dalam hal ini telah berakhir. Dia telah memperoleh banyak manfaat dan menambahkan ramuan baru. Yang Chen sangat puas. Para wanita itu berhasil memperbaiki luka lama di dalam tubuh mereka dengan bantuan cairan inspeksi internal kelas 1. Sebelum mereka sempat beristirahat, Yang Chen memberi mereka cairan inspeksi internal kelas 8. Semua orang mengira bahwa mereka telah cukup memahami tubuh mereka sebelumnya, tetapi setelah menggunakan cairan inspeksi internal kali ini, mereka menemukan bahwa pemahaman mereka masih jauh dari cukup. Suami mereka selalu bisa memberi mereka kejutan lagi, dan kali ini dia tidak mengecewakan mereka. Setelah mencoba kekuatan cairan inspeksi internal kelas 8, para wanita itu akhirnya tahu dari mana datangnya perasaan sehat dan bersemangat yang pernah ditunjukkan suami mereka sebelumnya. Yang lebih mengejutkan mereka adalah mereka mengira kultivasi mereka sendiri sangat baik, dan seharusnya tidak ada masalah di tubuh mereka. Namun, di bawah cairan pemeriksaan internal tingkat pertama, mereka masih menemukan banyak luka lama yang samar-samar. Mereka mengira ini adalah akhir. Akibatnya, di bawah cairan pemeriksaan internal kelas 8, mereka menemukan sejumlah luka lama yang tersembunyi lebih dalam, yang membuat orang merasa kedinginan. Tidak dapat dielakkan bahwa akan ada cedera yang tidak kentara dalam kultivasi, tetapi sebelum itu, setiap orang tidak memiliki solusi yang tepat. Mereka hanya dapat meningkatkan basis kultivasi mereka atau menggunakan berbagai ramuan untuk memperbaiki, tetapi terkadang kedua metode ini hanya dapat menyelesaikan masalah yang dangkal. Cairan pemeriksaan internal milik suami mereka adalah ramuan mujarab yang benar-benar membuat setiap orang mengerti situasi sebenarnya dari tubuh mereka. Sekalipun metode pengobatannya tidak konvensional, asalkan bisa berhasil, apa bedanya?
Para wanita baru saja menyembuhkan luka yang terlihat. Sebelum Yang Chen dapat mempromosikan cairan inspeksi internal, saudara Li Cheng bergegas kembali dari dunia spiritual. Melihat situasi Yang Chen dan para wanita itu, bahkan saudara Li Cheng pun tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Dia bahkan tidak peduli dengan apa yang terjadi di dunia spiritual, dan langsung bertanya kepada Yang Chen apa yang telah dia lakukan hingga menyebabkan perubahan seperti itu pada semua orang. Dia belum mendapat jawaban, tetapi saat ini, bahkan saudara Li Cheng harus mengakui bahwa adik lelaki yang dikenalinya itu tampaknya telah berjalan lebih maju darinya dalam beberapa aspek. Chapter 2339. Namun, saat ini, satu-satunya jawaban yang bisa didapat saudara Li Cheng adalah bahwa Yang Chen baru saja menyempurnakan 1 atau 2 obat baru. Bagaimanapun, masuknya saudara Li Cheng ke alam iblis adalah hal yang paling penting. Segala hal lainnya bisa dikesampingkan. Namun, dari jawaban ini, saudara Li Cheng tampaknya telah memikirkan sesuatu. Matanya penuh dengan kemegahan. Jawaban yang baru saja didengarnya adalah untuk menyempurnakan obat baru, bukan ramuan baru. Masih ada perbedaan besar antara keduanya. Bagi seorang ahli alkimia seperti saudara Li Cheng, dia dapat mendengar petunjuk dari 1 atau 2 kata. Meskipun sulit untuk menolak, saudara Li Cheng juga tahu bahwa bisnis lebih penting, jadi dia pertama-tama memberitahu mereka hasil penjelajahannya di alam iblis. Keluarga Zhao benar-benar memiliki ambisi yang luar biasa untuk alam iblis. Setidaknya, kakak Li Chen telah menemukan bahwa ahli klan naga dari keluarga Zhao telah memurnikan sebagian alam iblis dari arah lain, dan itu adalah bagian yang sangat besar, hampir mendekati setengahnya. Adapun keluarga Zhao sendiri, seperti yang diharapkan semua orang, para ahli Golden Immortal yang terluka setelah pertempuran di Sekte Xuantian sedang memulihkan diri. Melihat kemajuan pemulihan mereka, mereka mungkin akan pulih dalam beberapa tahun. Yang membuat Yang Chen bingung adalah keluarga Zhao tidak bodoh. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa bersembunyi di alam spiritual begitu lama. Namun, selama bertahun-tahun, mereka tetap tinggal di alam iblis tanpa keluar. Mereka bahkan tidak melakukan pelecehan paling mendasar. Ini sangat aneh. Bahkan para jenderal di dunia fana yang tidak pernah berkultivasi dan hanya membaca buku-buku militer selama beberapa hari tahu bahwa mereka tidak dapat memberi lawan mereka waktu untuk berkembang dengan damai. Mereka harus mengganggu mereka dari waktu ke waktu dan membuat mereka gelisah sepanjang waktu sehingga mereka dapat membeli waktu bagi diri mereka sendiri untuk pulih. Ini adalah cara yang benar. Keluarga Zhao yang bermartabat bahkan tidak mungkin mengetahui hal ini, kan? Hanya dengan melihat komando gabungan, mereka dengan tegas mengirim para ahli Dewa Emas dari alam bawah ke alam iblis untuk menunggu kesempatan mengganggu mereka, bahkan meskipun mereka tidak tahu di mana sarang keluarga Zhao di alam iblis. Belum lagi keluarga Zhao memiliki keuntungan geografis di alam iblis, sekte utama tidak dapat bergerak menjauh. Semua orang di keluarga Zhao tahu ini, jadi agak aneh bahwa mereka tidak mengirim orang untuk menyerang mereka. Ketika dia menanyakan pertanyaan ini kepada saudara Li Cheng, Yang Chen tidak menyangka bahwa saudara Li Cheng akan mengetahui alasannya. Namun Yang Chen masih terkejut mendengar jawaban Li Cheng. Ngomong-ngomong soal ini, aku harus bicara soal sesama penduduk desa yang bermarga sama denganmu. Kakak Li Cheng berkata sambil tersenyum, apakah kalian semua yang bermarga yang begitu ahli? Seorang penduduk desa dengan nama keluarga yang sama di desa yang sama, bisa jadi itu hanya Yang Lan, tidak mungkin orang lain. Ini juga karena Yang Lan, yang membuat Yang Chen tidak terduga. Kupikir itu karena pengawasan komando gabungan terhadap pintu masuk alam iblis lebih ketat, jadi mereka tidak punya kesempatan. Yang Chen tersenyum pahit. Dia benar-benar berpikir begitu. Bagaimanapun, para ahli Golden Immortal itu masih dalam tahap pemulihan. Akan sangat sulit bagi seorang ahli Suan Immortal untuk melewati pintu masuk alam iblis di bawah pengawasan setidaknya 2 Golden Immortal. Paling banter, pelecehan yang bisa dilakukan keluarga Zhao adalah dengan menggunakan anak-anak gelap terdalam yang tersembunyi di dunia spiritual, atau boneka Yang Lan. Tidak ada pelecehan sama sekali. Apa hubungannya ini dengan Yang Lan? Jangan remehkan Yang Lan. Kakak Li Cheng tersenyum, namun ada pandangan serius di matanya. Hal itu dapat membuat kakak Li Cheng bersikap seperti itu. Dapat dilihat bahwa apa yang dilakukan Yang Lan sungguh mengejutkan. Jika berbicara tentang cara, itu tidak perlu disebutkan. Itu masih lelucon lama di Sekte Xuantian. Kakak Li Cheng melanjutkan, namun, tekniknya lebih dari 1 tingkat lebih tinggi. Sejauh ini, seluruh keluarga Zhao tidak diberi tahu olehnya. Ketika kakak Li Cheng mengatakan ini, Yang Chen pada dasarnya mengerti metode apa yang digunakan Yang Lan. Itu tidak lebih dari sekadar menggunakan sutra hati iblis yang bebas untuk mengendalikan boneka. Itu benar-benar metode yang sangat kuno. Namun, Yang Chen benar-benar yakin bahwa teknik Yang Lan lebih baik daripada apa yang dikatakan kakak Li Cheng. Ini adalah sesuatu yang dialami sendiri oleh Yang Chen. Dibandingkan dengan teknik canggung Yang Lan di dunia fana, teknik Yang Lan saat ini dalam menggunakan sutra hati iblis yang tak terkekang benar-benar hampir mencapai titik kesempurnaan. Tentu saja, masih ada sedikit yang tersisa. Jika Yang Lan dapat memecahkan jejak yang ditinggalkan oleh beberapa teknik unik sutra hati iblis tanpa batas yang agung tanpa ketahuan, maka dia akan benar-benar mencapai titik transendensi. Wajar saja jika dipikir-pikir, siapakah Yang Lan? Bagaimana mungkin dia hanya menyerang para master sekte lain di dunia spiritual ketika dia tinggal di bawah atap keluarga Zhao dan tidak menyerang keluarga Zhao yang memiliki lebih banyak master? Para majikan keluarga Zhao, yang bisa dihubungi hampir setiap hari, selalu menjadi godaan bagi Yang Lan. Mereka semua adalah target yang tidak bisa ia hentikan. Dia, Yang Lan, tidak terlalu setia pada keluarga Zhao. Akan aneh jika dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukannya. Mendengarkan perkataan kakak Li Cheng, sepertinya Yang Lan sudah mengendalikan beberapa tokoh besar keluarga Zhao. Kalau tidak, kakak Li Cheng tidak akan mengatakan itu.
Selain itu, Yang Lan dapat mengendalikan puluhan ribu orang di sekte di dunia spiritual. Dia takut ada banyak master yang diam-diam dikendalikan di keluarga Zhao. Keluarga Zhao menyelamatkan Yang Lan dan menempatkannya di posisi penting. Itu sama saja dengan menuntun serigala ke dalam rumah untuk mencari kematiannya sendiri. Yang Lan sekarang sangat berguna dalam manajemen senior keluarga Zhao. Sebagian besar manajemen senior mendengarkannya. Kakak Li Cheng menceritakan semua yang dilihatnya, sepertinya itu juga niat Yang Lan. Keluarga Zhao sekarang diam dan menunggu pukulan berat berikutnya. Dengan cara ini, kedua belah pihak menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang dalam pertempuran yang menentukan, yang merupakan apa yang ingin dilihat Yang Chen. Jika semua masalah dapat diselesaikan dalam satu pertempuran, itu akan menjadi yang terbaik. Yang Chen tidak terlalu peduli dengan Yang Lan. Lagi pula, selama boneka yang dikendalikan oleh Sutra Hati Iblis Kebebasan Agungnya terpecahkan, Yang Lan tidak akan dapat menimbulkan banyak masalah. Yang membuat Yang Chen khawatir adalah dua penguasa klan naga dari keluarga Zhao dan alam iblis yang mereka sempurnakan. Gong Sunling dan roh primordial ketiga masih memurnikan alam iblis. Sebelum bertabrakan dengan dua master klan naga, mereka dapat memurnikan bunga teratai sebanyak yang mereka bisa. Setiap kali mereka menyempurnakannya, kekuatan peta geografis sungai pegunungan akan semakin besar. Situasi di dalam hampir seperti ini. Diperkirakan bahwa sekte-sekte di dunia spiritual ini juga siap untuk pertempuran yang menentukan. Tidak ada yang perlu dikatakan. Kakak Li Cheng mengatakan situasi di alam iblis. Tentu saja, dia tidak lupa memberitahu Yang Chen bahwa dia juga telah menggunakan beberapa cara kecil untuk meningkatkan kesulitan dalam menyempurnakan alam iblis. Dengan sedikit kemampuan yang dimiliki kakak Li Cheng, hal itu sudah cukup untuk menunda kemajuan kedua penguasa klan naga dalam menyempurnakan alam iblis selama sedikitnya 20 tahun. Hal ini telah memberikan cukup waktu bagi sekte di dunia spiritual untuk membuat persiapan yang lebih memadai. Tampaknya kemenangan dan kekalahan diperkirakan terjadi 20 tahun kemudian. Setelah kakak Li Cheng mengatakan ini, dia langsung tidak sabar untuk bertanya tentang obat baru Yang Chen. Ia ingin tahu hal menakjubkan apa saja yang telah dilakukan adiknya kali ini. Chapter 2340. Alkimia tidak dilakukan secara tertutup. Tidak peduli seberapa hebat seorang alkemis, mereka juga perlu berkomunikasi dengan rekan-rekan mereka dan belajar dari pengalaman dan pelajaran para pendahulu mereka. Sebelum Yang Chen belajar di paviliun kitab suci, dia belajar dari pengalaman dan pelajaran para pendahulunya. Berdiskusi dengan kakak Li Cheng merupakan bagian dari pertukaran rekan. Jika dia bertukar resep baru dengan para alkemis dari sekte lain, Yang Chen mungkin masih memiliki kekhawatiran, tetapi dengan kakak Li Cheng, Yang Chen tidak memiliki kekhawatiran. Dia langsung mengeluarkan semua resep yang telah dipelajarinya akhir-akhir ini dan meminta kakak Li Cheng untuk memperbaikinya. Li Cheng mengambil alih serangkaian slip giok yang mencatat proses Yang Chen dari pil penginderaan dalam kecairan inspeksi internal dan kemudian kecairan inspeksi eksternal. Dia melihatnya dengan sangat serius. Ini adalah catatan yang ditinggalkan Yang Chen untuk generasi mendatang. Bahkan pikiran-pikiran yang dipikirkan saat itu terekam dengan sangat jelas. Li Cheng melihat bahwa itu tidak terlalu sulit. Akan tetapi, ketika kakak Li Cheng melihat Yang Chen tidak lagi meminum cairan pemeriksaan internal secara langsung, melainkan menyuntikkan cairan pemeriksaan internal secara langsung ke pembuluh darah, ada sedikit perubahan pada ekspresinya. Mustahil untuk memahami mengapa Yang Chen melakukan hal ini pada saat itu dengan melihat slip giok tersebut. Meskipun Yang Chen telah menjelaskannya dengan sangat jelas, hal ini dilakukan karena ia takut cairan pencernaan yang dikeluarkan oleh sistem pencernaan seperti saluran gastrointestinal akan mencemari bahan obat dan memengaruhi khasiat obat, serta pembuluh darah dapat masuk ke dalam tubuh secara lebih langsung. Tanpa proses pencernaan dan penyerapan, tentu saja efeknya akan lebih cepat. Asumsi dari semua ini adalah bahwa ia memiliki pemahaman yang baik tentang situasi internal tubuhnya sendiri. Tidak diragukan lagi bahwa pil penginderaan batin yang mendasar adalah dasar dari semua ini. Kakak Li Cheng tidak mengatakan apa-apa dan langsung meminta Yang Chen untuk pil penginderaan batin tingkat 5 yang paling kasar saat itu. Dalam formasi yang telah diatur Yang Chen, dia menelannya. Untuk memahami pikiran Yang Chen secara menyeluruh, perlu mengambil berbagai obat yang digunakan oleh Yang Chen satu persatu sesuai urutan Yang Chen. Pil penginderaan batin tingkat 5 telah diminum oleh semua wanita. Pada dasarnya, mereka tidak sanggup menahan rasa sakit seperti ini. Setelah menggunakannya sekali, mereka tidak akan menggunakannya lagi. Namun, melihat Li Cheng memakannya, mereka juga ingin tahu apakah Li Cheng sanggup menahan rasa sakit yang tidak manusiawi seperti suami mereka. Kakak Li Cheng tidak mengecewakan siapapun. Rasa sakit yang bahkan tidak dapat ditanggung oleh para tetua sekte langit yang mendalam tampaknya tidak ada pada kakak Li Cheng. Dari awal hingga akhir, kakak tertua Li Cheng begitu tenang. Tubuhnya yang duduk tidak bergerak sama sekali, dan ekspresi wajahnya tidak berubah dari awal hingga akhir. Seperti yang diharapkan dari seorang pria yang mesum, seperti suaminya. Mereka bahkan memiliki reaksi yang sama setelah memakan pil ini. Akan aneh jika mereka berdua tidak bisa menjadi teman baik. Setelah pengaruh obatnya hilang, Li Cheng perlahan berdiri sambil tampak termenung. Pil penginderaan dalam ras monster semacam ini masih membuatnya merasa sedikit terkejut. Meskipun sangat vulgar, ia memainkan peran penting. Tentu saja, efek sampingnya memang fatal. Hanya orang seperti dia dan Yang Chen yang bisa menanggungnya. Itu hanyalah pil penginderaan batin tingkat 5 yang remeh, dan itu juga merupakan resep pil paling kasar dari ras monster, tetapi efek yang dicapai dapat dibandingkan dengan efek kesadaran spiritual yang memasuki alam abadi emas prinsip agung setelah mengalami kesengsaraan abadi emas. Tentu saja, tidak ada kultivator yang bisa diremehkan. Mungkin suatu hari, akan ada ras yang tingkat alkimia keseluruhannya sangat rendah yang dapat memikirkan ide yang sangat bagus. Akan tetapi, pil penginderaan dalam tingkat kelima hanya itu saja, dan tidak dapat lebih jauh lagi untuk membuat sang kultivator benar-benar memahami bagian dalam tubuhnya.
Selanjutnya, kakak Li Cheng mulai mengambil bubuk penginderaan internal yang telah disempurnakan oleh Yang Chen di awal. Bubuk penginderaan internal memberi Li Cheng perasaan yang berbeda, dan dia lebih mengerti tentang bagian dalam tubuhnya. Tetapi bagi Li Cheng, ini tidaklah cukup, dan selalu ada beberapa makna yang belum selesai yang tidak dapat ia gunakan. Li Cheng juga mengerti mengapa Yang Chen harus melakukan titik awal penelitian pada titik ini. Proses penyempurnaannya dilakukan selangkah demi selangkah, sehingga kakak Li Cheng bisa mengerti lebih intuitif melalui minum obat. Ketika Li Cheng mengalirkan cairan penginderaan internal tingkat pertama ke dalam pembuluh darahnya, perasaan yang dialami Yang Chen terulang dengan sempurna pada kakak Li Cheng. Mampu memahami dengan jelas bagaimana kerja internal tubuh, tidak kurang pentingnya adalah menemukan metode kultivasi tingkat tertinggi. Dalam seni perang, dikatakan bahwa jika Anda mengenal diri sendiri dan musuh Anda akan memenangkan 100 pertempuran, dan itu juga berlaku dalam kultivasi. Kakak besar Li Cheng mempunyai caranya sendiri, dan dia bisa melakukan hal-hal yang hanya bisa dilakukan dengan cairan penginderaan internal, tetapi langkah yang bisa dicapai tanpa bergantung pada kultivasi ini 1000 kali lebih sederhana daripada metodenya. Bagi para kultivator, semua masalah dapat diselesaikan dengan kultivasi. Tentu saja, beberapa masalah tidak dapat diselesaikan hingga basis kultivasi Anda meningkat ke alam itu. Misalnya, cedera serius, seperti situasi setelah penggunaan cairan penginderaan internal. Cairan penginderaan internal tingkat pertama memiliki efek seperti itu, yang telah sepenuhnya menjelaskan kebenaran metode yang digunakan oleh Yang Chen untuk menyuntikkan obat ke dalam pembuluh darah. Namun, Li Cheng tidak membuat kesimpulan saat ini, tetapi menggunakan cairan penginderaan internal tingkat 8 lagi. Kali ini, perasaan itu lebih jelas dan lebih halus. Bahkan kakak Li Cheng menemukan bahwa ada beberapa luka lama yang tidak penting di tubuhnya yang telah terkumpul selama bertahun-tahun. Dengan kemanjuran cairan penginderaan internal kelas 8, kakak Li Cheng juga menyapu bersih penyakit-penyakit dalam tubuhnya. Barangkali masih ada kejutan-kejutan di tingkat tubuh yang lebih halus, namun cairan penginderaan internal tingkat 8 hanya dapat melakukan hal ini paling banyak, dan tidak dapat melangkah lebih jauh. Ini adalah keterbatasan tingkat alkimia Yang Chen, tetapi tidak ada hubungannya dengan cairan penginderaan internal. Pemahaman tentang cairan penginderaan internal berakhir pada titik ini, tetapi Yang Chen tidak membiarkan kakak Li Cheng berhenti, tetapi memberinya beberapa cairan penginderaan eksternal untuk digunakan. Kali ini, persepsinya diperbesar dan dipusatkan di luar, memberikan kakak Li Cheng perasaan bahwa basis kultivasi kesadaran spiritualnya telah meningkat secara langsung hingga puluhan ribu kali lipat. Akhirnya, dia merasakan semua obat baru yang dipelajari Yang Chen selama ini. Kakak Li Cheng duduk di kasur lipat dan tidak mengatakan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Mungkin Anda benar-benar menciptakan preseden dalam alkimia. Akhirnya, kakak Li Cheng berbicara, dan dia memuji, di masa depan, alkimia akan memiliki ranah baru, dan kamu adalah leluhurnya. Kakak, bukankah leluhur Dao pernah melakukan ini sebelumnya? Yang Chen bertanya dengan ragu. Meskipun Yang Chen memiliki kitab suci alkimia Tuan Tua, tidak ada upaya dalam aspek ini, tetapi Yang Chen tidak berpikir bahwa itu semua adalah tentang alkimia leluhur Dao. Dalam hal ini, dia masih harus bertanya kepada kakak Li Cheng untuk mendapatkan jawaban yang lebih lengkap. Leluhur Dao hanya satu orang. Tidak mungkin memikirkan semua hal di dunia, bukan? Kakak Li Cheng tidak mengambil alih hanya karena dia berbicara tentang leluhur Dao, tetapi berkata dengan realistis, bahkan alam iblis dan alam monster memiliki orang-orang hebat yang dapat melakukan hal semacam ini. Apakah aneh bahwa leluhur Dao tidak dapat memikirkan metode alkimia ini? Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.